Halo teman-teman renang semuanya, gimana kabarnya? Pastinya baik-baik saja bukan? Walaupun di tengah ataupun keadaan situasi seperti sekarang ini. Nah, penting loh bagi kita untuk selalu tenang, ceria, dan pastinya tetap semangat dan yakin keadaan pasti akan cepat berlalu. Untuk menemani kalian di masa pandemi virus corona atau COVID-19 ini, Ronald akan mengajak kalian untuk mendengarkan kisah dongeng dalam rangka rangkaian Safari Dongeng Ramadan tahun ini. Nah, seperti apa ceritanya? Yuk dengarkan! Di sebuah hutan yang lebat, terdapat pohon besar sekali. Dan di atasnya itu ada sarang lebah yang bentuknya, dengarkan dulu ya teman-temannya, suaranya seperti ini loh. Ya, seperti lonceng bentuknya. Nah, setiap pagi lebah-lebah ini keluar dari sarangnya untuk pergi mencari makanan, terutama di taman bunga. Nah, ada satu lebah nih teman-teman yang tidak ikut serta dengan teman-temannya untuk mencari makanan karena persediaan makanannya masih ada. Satu lebah ini begitu unik dan juga keren. Dia bisa bernyanyi dan teman-temannya suka, terutama para penghuni hutan tersebut. Nyanyian seperti ini. Aku pecinta alam yang selalu gembira, la 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 la, selalu gembira. Begitu suaranya merdunya sekali lebah ini bernyanyi sehingga para teman-temannya begitu suka. Tapi ada satu hewan yang tidak suka sama lebah ini, yaitu hewan yang suka melompat dari satu pohon ke pohon lain. Dan suaranya seperti ini teman-teman. Ya, betul sekali. Kera. Kera ini benci sekali dengan lebah. Dan suatu ketika kera ini bertemu dengan si lebah. Hei, lebah, kenapa sih setiap harinya kamu selalu bernyanyi? Wah, aku tidak suka deh dengan kamu. Suaranya pasti sembang. Aku gak suka benar sama kamu. Lalu, apa jawaban si lebah teman-teman? Aduh, kera-kera. Aku itu bernyanyi untuk memberikan semangat kepada para penghuni hutan ini. Supaya kerja lebih giat dan juga tentunya lebih semangat. Mendengar jawaban si lebah, akhirnya si kera pun pergi meninggalkan si lebah dengan iri hatinya juga. Nah, teman-teman, setelah berapa lama si kera pun semakin iri banget sama si lebah. Tapi si lebah menanggapinya dengan sabar, dengan tenang dan juga nyaman. Sampai pada suatu hari nih, tiba-tiba pada saat si lebah sedang mencari madu bersama-sama, ada suara, "Tolong! Tolong! Tolong! Tolong!" Wah, ternyata si kera terjatuh dari atas pohon dan minta pertolongan supaya dia tidak tenggelam di tengah-tengah sungai. Lalu si lebah pun melihatnya, wah itu si kera, kita butuh bantuan, ayo kita bantu. Tapi siapa yang bisa bantu ya? Aduh, aku harus mencari teman yang bisa membantu, padahal si kera minta tolong nih. Siapa ya? Nah, akhirnya si lebah pun menemukan sahabatnya. Badannya besar, belalainya panjang, dan mempunyai gading depannya. Apa teman-teman? Oke, apa? Ya, betul sekali. Gajah. Si gajah pun dengan senang hati menerima ajakan si lebah karena si lebah itu baik hati untuk menolong si kera yang sudah terjatuh dan hampir tenggelam. Ayo, tarik! Dia menggunakan belalainya nih. Wah, dan akhirnya si kera pun selamat sampai ke tepi sungai dan berterima kasih. Tapi di saat dia bilang berterima kasih, tetap saja dengan suaranya si kera berkata, "Lebah, kenapa sih kamu membantu aku? Kalau lagi kesusahan seperti ini, kenapa? Hah? Aku sudah mengejek kamu dengan suara kamu, aku iri sekali sama kamu." Lalu, apa jawaban si lebah? Si lebah pun langsung berkata, "Kera-kera, walaupun kamu sering mengejek aku, tapi kamu tuh tetap loh, sahabat aku, temanku, yang saling bisa membantu walaupun sedang ada kesusahan. Dan dengan menyebarkan kebaikan, kita bisa berbagi kebahagiaan dan membuat semua menjadi jauh lebih baik.
Begitu kata si lebah. Melihat kebaikan lebah, kera pun tersadar bahwa apa yang dilakukannya selama ini tidak baik. Kera pun merubah sikapnya dan semenjak itu bersahabat dengan si lebah. Nah, demikianlah cerita yang Ronald sampaikan kepada teman-teman di rumah. Semoga dapat menghibur ya. Dan Ronald punya pesan nih buat teman-teman di rumah. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun, selalu menjaga kesehatan, dan pastinya harus selalu di rumah saja. Dan jangan lupa nantikan cerita Ronald selanjutnya. Tetap semangat ya. Bye-bye.